Sebagai tuan rumah podcast Pendidikan Teologi, saya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali di acara Ngobrol Pintar dari podcast Pendidikan Teologi. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kepada kedua teman saya dari Prodi Pendidikan Teologi. Yang pertama teman Afro, Hai. Juga kepada teman Sari. Hai. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari teman berdua telah hadir di acara Ngobrol Pintar Ngopi podcast Pendidikan Teologi. Oke teman-teman, pada podcast perdana kemarin kita membahas tentang tema PKKM dan orientasi dari PKKM itu. Pada podcast kedua ini bersama kedua narasumber kita, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teologi yang telah memenangkan dan menjadi peserta dalam kegiatan PKKM ini, kita akan berbicara 1-2 hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan atau yang akan dilakukan pada kegiatan PKKM ini. Kita tentu bertanya, kira-kira PKKM itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa ada begitu banyak singkatan-singkatan yang sekarang sudah banyak di lembaga-lembaga manapun. Nah, kira-kira untuk PKKM itu sendiri seperti apa yang sudah dimenangkan oleh teman-teman dan bisa menjadi peserta dalam periode 2023-2024 ini? Ya, PKKM itu sendiri itu singkatan dari Program Kompetensi Kampus Merdeka. Program ini merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, dan tujuan dari program ini itu untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di perguruan tinggi, baik itu untuk mahasiswa itu sendiri dan untuk dosen. Artinya mahasiswa dan dosen juga sama-sama memiliki kesempatan yang besar dalam memenangkan hibah yang bergengsi ini. Wah, keren nih teman-teman, karena kegiatan yang bergengsi ini itu bersaing secara menyeluruh dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia, dan Unika 1 Paulus Serte dari Prodi Pendidikan Teologi adalah salah satu kampus yang berhasil memenangkan hibah PKKM ini. Ya. Oke, kita juga patut berbangga. Saya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Teologi juga berbangga karena begitu banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini yang mengikuti program kompetensi ini. Prodi Pendidikan Teologi Unika 1 Paulus Serte menjadi salah satu pemenangnya. Jadi Prodi Teologi ini menjadi pemenang 3 kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, juga kampus mengajar, dan bina desa lintas iman. 3 kegiatan itu menjadi beberapa kegiatan yang ada di PKKM itu yang akan diikuti oleh teman-teman itu. Ya, patut bersyukur juga ya, karena bisa dipilih dari banyaknya teman yang ada di Unika dan Pendidikan Teologi. Teman-teman berdua bisa menjadi perwakilan, ya, menjadi peserta dalam PKKM ini. Ya, kira-kira persiapan dari teman-teman saat mengikuti PKKM ini itu bisa seperti apa? Mungkin bisa diceritakan supaya mungkin kami juga dan pemirsa yang menyaksikan juga mungkin bisa tertarik untuk mengikuti PKKM ini nantinya. Oke, baik. Ya, jadi pertama-tama tim dan para dosen mengumumkan sosialisasi tentang PKKM itu sendiri dengan mahasiswa. Nah, jadi tim dan para dosen diminta untuk mahasiswa untuk membuat lamaran berkaitan dengan 3 kegiatan ini yang ada di PKKM. Iya. Ya. Artinya mahasiswanya melamarkan 1 atau 2 kegiatan dari 3 kegiatan itu yang ada di PKKM ini. Iya. Untuk bisa diikutkan oleh peserta yang memenangkan PKKM ini. Ya, dan juga kemarin mereka para dosen menyuruh kami untuk membuat refleksi. Artinya refleksi untuk apakah program ini layak untuk kamu ikuti atau tidak, lalu apakah kamu bisa atau mampu untuk mengikuti kegiatan ini.
Jadi kita disuruh untuk membuat refleksi. Oke, disuruh membuat refleksi lalu kemudian disesuaikan dengan apa yang mungkin menjadi pandangan dari dosen itu sendiri per peserta yang melamar setelah mengikuti sosialisasi dari PKKM ini. Oke, setelah teman-teman berdua itu terpilih dalam kegiatan PKKM ini, perasaannya gimana? Baik, kalau dari saya sendiri, saya merasa bangga sekali. Ya, tentu. Jadi ketika saya mendengar bahwa saya dipilih menjadi dipilih untuk pertukaran pelajar di Unika Atmajaya. Teman memenangkan pertukaran Ya, pelajar. ya. Jadi karena kemarin saya pilih di situ di Unika Atmajaya, jadi dosen juga menerima lamaran saya. Jadi saya sangat bangga sekali. Saya sangat bangga ketika dosen menerima saya untuk memberikan kesempatan untuk kuliah di Unika Atmajaya. Sangat bangga karena akan menghadapi situasi yang baru juga di sana, pengalaman yang baru tentunya, pengetahuan yang baru juga, ada edukasi yang besar-besaran mungkin akan didapatkan oleh teman dari kegiatan PKKM ini. Dan ini adalah kegiatan yang bergengsi dan tentu saja senang juga ya. Selain berbangga pasti senang juga. Ya, karena tentu ini mungkin kesempatan yang baik untuk saya bisa mengembangkan kepribadian baik itu dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan. Itu kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Kita juga patut berbangga ya teman-teman ya, karena kita dipilih dari program ini. Jadi kita bangga karena dosen memilih kita dan juga melihat keterampilan yang kita miliki setiap harinya. Artinya dosen tentu saja tidak asal memilih gitu. Dosen punya penilaian dan pandangan tersendirinya kepada setiap mahasiswa yang menjadi peserta dalam PKKM ini, termasuk teman berdua juga. Ya. Apa nih yang sudah dipersiapkan atau yang sedang teman-teman siapkan dalam menjalani kegiatan PKKM ini? Oke, tentunya persiapan mandiri ya, persiapan mental. Ya, mental tentu saja karena akan berhadapan dengan dunia yang baru. Iya, persiapan mental, motivasi dan juga komitmen. Sini kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Artinya teman memiliki komitmen karena nantinya tempat atau situasi dan lingkungan sosial yang teman-teman akan hadapi itu akan berbeda jauh dengan apa yang kita alami selama ini di lingkungan di Manggarai ini, karena teman-teman itu akan pergi ke kota besar, bisa dibilang begitu ya, di Jogja. Teman sendiri dari ketiga program itu tadi mendapat yang mana ya? Oke, baik, kalau saya dan satu teman-teman mendapat esensi mengajar di Jogja di SMK 1 Aloysius Turi. Asistensi mengajar. Iya, Itu artinya akan ada peralihan profesi dan teman dari mahasiswa juga akan menjadi guru di sana. Iya, betul. SD apa itu di sana? SMP Aloysius Turi. Oh, SMP Aloysius Turi. Oke, artinya butuh adaptasi yang besar juga. Nanti bisa menyesuaikan dengan murid yang ada di sana, karena tentu saja beda juga murid yang ada di sana sama yang ada di Manggarai sini, ya kan? Ya, ada tidak tantangan-tantangan mungkin yang dialami oleh teman selama mengikuti kegiatan PKKM itu? Ya, untuk tantangan mungkin tantangan sampai di sana nanti karena kita akan berada di tempat yang baru ya. Juga lingkungan yang baru. Jadi mungkin di sini kita agak berbeda dengan di sana. Mungkin cara kehidupan sosialnya itu mungkin agak berbeda. Itu menjadi tantangan bagi kita. Juga untuk kebudayaan baru, maksudnya budaya yang baru. Kita nanti akan beradaptasi dengan budaya mereka. Nah, kita tinggal di kota besar di ya Jakarta ini kan kota besar, artinya akan memanfaatkan banyak teknologi di sana, karena kita di sini bisa dibilang masih minim lah dalam penggunaan itu. Artinya itu menjadi tantangan teman-teman, harus belajar lebih serius lagi di bagian media sosial ya gitu ya kan. Tekad dan harapan dari teman saat teman bisa terpilih
sebagai peserta dalam PKKN yang merupakan kegiatan yang bergengsi ini itu seperti apa kira-kira Ya, tekad tentu dan harapan besarnya? tekadnya ini menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga nanti bagi saya ketika saya nanti menjadi seorang guru dimanapun saya bekerja nanti, dan juga apa yang saya dapatkan selama mengikuti program ini dapat saya wujudkan atau dapat saya tuangkan di Ya. tempat saya mengajar. Artinya akan ada pengalaman baru, akan ada inovasi tentunya ya, karena ini kan kegiatannya itu dijalankan berapa lama nih kegiatannya? Sekitar 4 bulan. Ya. Sekitar hampir 1 semester. Ya, terbilang cukup lama juga. Teman berada di lingkungan yang baru dengan harapan bisa membawa sesuatu yang ya bisa berdampak besar lah bagi lingkungan yang nantinya teman akan tuangkan itu semuanya ketika ada kesempatannya itu. Artinya secara serius dan sungguh-sungguh juga ya bisa belajar di sana. Ini kegiatannya PKKM ini dimulai tanggal berapa itu? Kalau untuk kami yang pertukaran pelajar, kalau keberangkatan itu tanggal 8. Tanggal 8 Agustus ini. Ya. Lalu untuk pengendaraannya itu nanti akan masuk dengan mahasiswa baru di Unikat Mazhar juga, karena kita terbilang mahasiswa baru di sana. Tapi ya, nanti pengendaraannya itu tanggal 10. Lalu untuk kuliahnya itu tanggal 22 Agustus. Keren itu teman-teman, artinya teman kita Afro ini bisa mengikuti pertukaran pelajar di Atmajaya dan menjadi bagian dari Atmajaya juga, seolah-olah mahasiswa di Atmajaya juga, karena masuk bersamaan dengan mahasiswa yang di Atmajaya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 untuk pengendalian. Artinya tanggal 10 dalam bulan Agustus ini teman sudah menjadi mahasiswa di Atmajaya. Wah, keren sekali, artinya ini kegiatan yang betul-betul menyenangkan ya, kegiatan yang betul-betul beredukasi dan sangat bermanfaat tentunya untuk kita sebagai mahasiswa, karena bisa belajar di lingkungan yang baru, di lingkungan akademisi yang baru ya. Kalau untuk asnesi mengajarnya di SMP Santoro Susturi sudah mulai KBM. Nah, kemungkinan sekitar tanggal 9 atau 10 Agustus kami akan berangkat dari sini. Tanggal 9 dan 10 Agustus. Ini berangkatnya menggunakan jalur laut atau jalur udara ya? Berangkatnya ini menggunakan jalur udara. Ini sebuah kebanggaan juga ya. Apalagi kan baru pertama naik pesawat. Ya. Nah itu dia teman-teman, akan ada banyak hal, akan ada banyak kesenangan dan ya kebanggaan tersendiri dari kita ketika kita sebagai mahasiswa itu bisa menjadi peserta, bisa memenangkan kegiatan-kegiatan yang bergengsi ini, bisa pertukaran pelajar, bisa belajar di lingkungan dan tempat yang baru yang bahkan secara sosial itu sangat berbeda dengan kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk segala informasi dan segala sharing dari teman-teman berkaitan dengan kegiatan PKKM yang sudah dimenangkan oleh teman-teman semuanya. Mari kita ngopi dulu. Segar kopi ya ngobrolnya. Baik, pemirsa dan teman-teman semuanya, itu tadi kegiatan PKKM yang sudah dimenangkan oleh Prodi Pendidikan Teologi bersama kedua narasumber kita yang menjadi anggota dalam kegiatan PKKM ini. Itu tadi kita sudah tahu apa itu PKKM dan bagaimana orientasi dan kebanggaan-kebanggaan tersendiri serta hal-hal positif apa saja yang akan kita dapatkan dari kegiatan PKKM ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan pemirsa semuanya, juga kepada teman Afro dan Kasari. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Ngobrol Pintar Ngopi Podcast Pendidikan Teologi. Saya mengucapkan sampai jumpa kepada kita semua. Selamat menyaksikan podcast kami dari Prodi Pendidikan Teologi selanjutnya. Bye.